Leadership is fun. Kemudian kalau sama teman gitu juga sama kan Mas, bukan atasan bukan bawahan, kalau nggak suka aja gitu kan. Nah bagaimana kita di dalam organisasi ini ketemu orang yang support kita, yang nggak support kita, yang pura-pura baik sama kita, ternyata di belakang tidak support kita. Nah bagaimana kita dealing dengan such kind of these people, orang yang bermacam-macam itu kita berinteraksi untuk tujuan kita itu bisa tetap tercapai gitu. Bukan berarti kita harus menyenangkan semua orang, nggak bisa juga. Tentunya seorang leader itu harus menentukan satu tujuan dengan manfaat yang lebih besar untuk kalangan yang lebih besar juga. Tentunya akan ada efek sedikit mengorbankan kelompok kecil yang tidak setuju dengan dia, itu wajar lah, nggak apa-apa. Begitu, Mas. Siap. Jelas banget nih penjelasannya ya. Nah, dan Pak, sebetulnya dengan bertambahnya usia itu kita juga akhirnya menerima juga bahwa kadang itu kita harus menerima juga satu kegagalan ya. Kita berusaha kan maksimal, pengen kalau masih muda mah pengen semua lah, pengen sukses semua gitu kan. Tapi kalau memang belum waktunya gagal, ya sudah kita terima sebagai kegagalan. Tapi bukan berarti kita kalah sebelum perang loh ya. Kita harus fight, harus mati-matian, berusaha semaksimal mungkin. Tetapi at the end kalau memang usaha kita itu gagal ya, kita harus bisa menerima. Dan untuk zaman sekarang saya rasa kita juga harus berani menghadapi perubahan ya. Kita harus juga bisa berubah karena lingkungan di luar kita berubah terus. Kalau kita tidak mau berubah, kita di comfort zone terus, lama-lama mati sendiri kita. Itu pengalaman saya sih. Siap. Mbak Gisel ini mau nanya apa tadi? nanya nggak ya? Nggak. Tadi Pak Edi sempat menyampaikan mengenai membangun good teamwork gitu ya, Pak, yang membangun kerjasama yang kuat gitu dengan yang di dalam tim. Nah, rahasia masing-masing orang, masing-masing pemimpin tuh punya caranya masing-masing, Pak. Nah, kalau caranya ala Pak Edi nih untuk membangun kerjasama tim yang kuat, selain yang tadi penjelasan mengenai ada struktural gitu ya, apalagi Pak, supaya kemudian semua anggota atau semua karyawan di dalam perusahaan sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang sama, yang seperti yang tadi Pak Edi sampaikan tuh di awal tuh. Gimana Pak? Seperti apa sih tim yang kuat, tim yang hebat menurut versinya Pak Edi? Kalau saya biasanya saya kumpulkan mereka, kita paparkan misi dan tujuan kita, yang tentunya misi dan tujuan itu juga membawa manfaat kepada tim kita, bukan hanya untuk pribadi satu dua orang saja, tetapi memberikan manfaat untuk tim. Nah, kemudian hal itulah yang selalu kita dengungkan dan kita tanamkan kepada mereka. Dan biasanya saya tidak pernah marah bentak-bentak yang keluar kata-kata yang kebun binatang, nggak pernah saya. Saya biasanya kalau ada hal yang salah kepada anak buah itu, mereka saya panggil, saya jelaskan dulu duduk perkaranya, kesalahannya dia apa. Kalau sudah mengerti ya sudah, bagaimana kamu dengan begini kamu salah, ada konsekuensinya, harus dihukum dong. Nah begitu loh. Jadi kalau di dunia security dan cleaning service kadang-kadang ketemu security kan rada semi preman begitu kan. Nah kalau ketemu yang main bentak-bentak aja, kita pulang dari kantor bisa ditembak dari belakang kita. Makanya kita kasih tahu dulu duduk perkaranya di mana dan kenapa kita marah dan kenapa kita menghukum dia gitu. Selama ini sih so far nggak pernah ada yang bermasalah ya, artinya mereka mengerti lah
Kalau kita memberikan sanksi kepada anak buah itu, mereka mengerti. Bukan mereka menjadi benci atau takut kepada kita pribadi, tidak. Karena kita bilang bahwa hukuman ini adalah konsekuensi dari tindakan kalian, tindakan kamu gitu. Kan sudah jelas perusahaan punya aturan, aturannya kita baca ini di depan dia kan. Dan kamu tahu aturan ini, you tanda tangan aturan ini, berarti you ngerti gitu kan. Nah sekarang kamu melakukan pelanggaran terhadap ini, hukumannya pun sudah tertulis di situ. Jadi bukan karena saya tidak suka sama kamu, tapi ini karena perbuatan kamu yang mengakibatkan kamu menjadi harus menanggung masalah hukuman yang harus diterima gitu loh. Selama ini relasi komunikasi yang saya lakukan begitu, dan ya so far nggak adalah yang ini yang gimana gitu, nggak suka gitu ya. Masih situasi aman terkendali ya Pak ya? Ya karena kan katanya cari kawan itu susah, kalau cari musuh sebentar aja dapat katanya begitu kan. Makanya kita pindah lah kalau bisa kita maintain teman ini menjadi selama-lamanya gitu. Dan kita jangan sampai ada musuh. Karena begitu kita punya musuh, kita nggak tahu musuh kita itu mau melukai kita kapan kan. Kalau sekarang kan anytime, anywhere kita mau jalan aja, santai aja, nggak punya musuh kok. Iya. Gitu. Nah pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Tadi Pak Edi sempat nyampein tuh mengenai dengan kondisi yang sekarang atau mungkin dengan banyak perubahan, kita tuh harus mampu cepat atau bisa beradaptasi dengan perubahan gitu ya Pak ya, terbuka terhadap perubahan. Nah tapi kenyataannya mungkin fakta di lapangan, dan juga saya juga mengamati gitu, orang-orang kita mungkin yang saya dapati ya Pak ya, itu rasanya kok sulit sekali berubah gitu Pak. Apalagi dengan begitu banyak dinamika, rasanya lebih enak tuh ya udah tinggal aja di situasi yang sekarang, di zona yang sekarang. Kira-kira dari Pak Edi nih, ada nggak sih mungkin yang bisa diberikan ke teman-teman juga, mungkin juga ke saya dan Mas Agung, ada nggak trik atau mungkin tipsnya supaya kemudian kita akhirnya sadar, yuk berubah juga yuk, supaya kemudian yang tadi jangan sampai perlahan-lahan mati tuh, bahkan hilang gitu. Ada nggak tips dan triknya Pak Edi? Ya kita itu belajar kan tidak, dan pengalaman itu tidak, yang buruk kan tidak harus mengalami sendiri Mbak. Lebih baik kita belajar dari pengalaman atau kegagalan orang lain. Nah coba sekarang kita melihat contoh-contoh di luar, mereka-mereka yang keras kepala nggak mau berubah. Kan banyak yang kemudian menjadi mati. Ya contohlah misalnya Fuji foto itu yang dulu foto pakai dicetak printing segala macam, kemudian ada foto digital, sekarang kamera semua udah ini, kalau mereka nggak berubah mati kan akhirnya. Nah kalau mereka yang bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, ya mereka akan survive. Nah sekarang sebetulnya pilihan itu kan ada di tangan kita. Kita itu mau menjadi seperti apa. Kalau kita ingin menjadi pemenang gitu ya you harus lihat perubahan, you harus berubah. Kalau enggak ya you sudah harus terima konsekuensinya bahwa you become a loser gitu loh. Jangan komplain kalau nanti ke depan, waduh kenapa gua gagal ya, kenapa gua gak berubah. Lah dulu udah berubah, udah tahu gak berubah, diem-diem aja, ya kan. Nah itulah yang sebetulnya kita mau jadi apa itu tergantung kita, bukan dari orang lain kan. Itu aja sebetulnya. Nah kadang-kadang memang menjadi terlena kalau sudah di comfort zone itu kan udah enak gitu ya, udah nggak mau itu ya, harus sering-sering berintrospeksi diri lah gitu, evaluasi sebetulnya kan ya itu kayak teori dasar manajemen kan, sebetulnya ada akhirnya kontrol dan evaluasi terakhir kan, bagaimana situasi saat ini, apakah masih sesuai atau tidak gitu kan. Kalau sekarang yang sudah jelas perubahan yang sangat drastis ini kan ada COVID-19 yang everybody kena dampaknya gitu. Nah itu apakah ada dampak terhadap usaha kita atau enggak gitu.
Nah, kalau ada, sebetulnya setiap perubahan itu kan juga menciptakan satu peluang gitu. Nah, peluang ini siapa yang bisa melihat gitu? Mereka yang bisa melihat dan bisa memanfaatkan lebih awal, mereka yang lebih sukses lebih dulu kan. Masalahnya kompetisi kan begitu. Nggak ada kompetisi yang akan lawan kita, dorong kita buat maju. Enggak lah, dia lari sendiri, dia sukses sendiri, kita yang enggak ya ketinggalan. Dunianya begitu Mbak. Jadi ya kita mau jadi apa sebetulnya? Pertanyaannya ke diri kita sendiri sebetulnya. Gitu. Ya. Jadi punya kesadaran untuk berubah gitu ya Pak Edi ya. Iya. Dari Mas Agung ada mau tanya? Oke. Pertanyaan terakhir nih, kalau mungkin pesan-pesan nih Pak, pesan-pesan kan mungkin audiens ini buat teman-teman sekarang kan banyak anak muda menjadi pemimpin tuh cepet Pak, jadi manajer tuh cepet, bahkan CEO udah dengan usia muda. Nah pesan-pesan buat Bapak nih sebagai pemimpin yang pengalaman nih Pak, kira-kira pesannya apa sih buat anak-anak muda yang sudah menjadi pemimpin ataupun ada yang pengen jadi pemimpin, pesan-pesannya apa Pak? Monggo Pak. Sebetulnya kalau ini sebetulnya pesan orang tua saya. Jadi kalau kita itu jadi orang nggak boleh sombong, be humble saja gitu kan. Dan sebetulnya kita ini juga, kalau orang tua saya berpesan nih, kalau you punya uang banyak nggak perlulah pengumuman sama teman-teman, gue punya duit nih, gue kaya nih gitu kan. Tapi sebaliknya kita nggak punya duit juga nggak perlu ngomong-ngomong Mas gitu loh. Gue lagi nggak punya duit nih lah. Gimana kalau kita mau bisnis sama orang, kita baru merintis, baru mulai, mana punya duit banyak ya nggak? Iya. Belum kita ngomong sama bisnis partner kita, wah kita nggak punya duit. Ya, siapa yang percaya sama kita kan? Nggak perlu lah kita ngomong gitu, tapi kita berikan saja komitmen dan integritas kita yang tinggi, itu yang buat kita survive. Karena sekarang di zaman sekarang ini integriti itu mahal sekali. Kita harus jaga integritas kita. Nama baik itu adalah modal yang sangat penting. Kita bisnis bisa jatuh bangun, tetapi kalau kita masih punya nama baik, kita masih bisa punya kesempatan untuk maju yang besar. Kalau kita punya nama sudah cacat, aduh, udah susah dah. Itu aja Mas. Berarti saya tangkap ada 2 poin nih Pak. Yang pertama rendah hati, yang kedua integritas yang baik ya. Ya, jaga nama lah. Kita harus jaga nama kita, karena kan katanya pepatahnya itu gading itu yang meninggalkan gading itu kan ya. Jadi kita harus meninggalkan nama yang baik. Jangan meninggalkan pengalaman dan nama yang buruk. Kasihan anak istri kita. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Edi, Pak Christine. Oke, nggak nyangka Pak, ini waktu udah 50 menit, luar biasa Pak. Nggak berasa toh? Oh. Iya. Oke. Tadi saya udah stres Mas, aduh jangan lama-lama gitu. Udah berasa. Baik, Mbak Christine, oke, nggak ada pertanyaan lagi? Apa ada? Udah cukup. Udah cukup lah, luar biasa. Pak Edi, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan segala pengalamannya, kemudian segala tips-tipsnya bagi teman-teman muda ini, sehingga menjadi bekal buat kami. Baik Pak Edi, terima kasih ya Pak atas segala sharingnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk boleh ngobrol, Mas Agung, Mbak Christine. Sukses buat Anda semua. Oke Pak. Oke. Udah sih Pak. Oke teman-teman, demikian apa ya? Penutupnya apa Mbak ya? Jadi nggak biasa jadi hosting gitu. Baik teman-teman, terima kasih atas segala melihat program ini. Semoga buah inspirasi ini bisa menjadi inspirasi hidup buat teman-teman sekalian. Oke, kita coba panggil tagline Pak. Jadi leadership is fun gitu ya Pak ya. Nanti saya leadership, jawaban Bapak is fun. Oke, siap Pak. Leadership is fun. Oke, terima kasih Pak. Sampai ketemu lagi. Mbak Christine, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Bye-bye Pak.